Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farid Al-Fadil, NIM 2007-324. Ini adalah video untuk tugas TAB. Jadi saya akan menjelaskan mengenai 3 alat berat yang digunakan pada industri maupun pada kerja di lapangan. Jadi alat yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah ekskavator. Ekskavator merupakan alat berat yang sering digunakan oleh industri seperti industri tambang dan lain-lain sebagainya, yaitu tujuannya untuk menggali, mengeruk, membawa, mengikis maupun meratakan suatu permukaan material seperti tanah, pasir dan lain sebagainya. Jadi komponen yang pertama yang ada pada ekskavator ialah yang pertama adalah arem. Ini arem ini ditopang oleh arem silinder yang di atas. Kemudian di sini ada bucket. Bucket ini ialah untuk memuat material. Kemudian ada silinder bucket. Silinder bucket ini digunakan untuk mengangkat bucket atau menurunkan bucket. Kemudian ada boom. Boom ini ialah besi utama untuk sebagai penopang pada ekskavator. Kemudian boom ini digerakkan oleh arem atau boom silinder. Ini boom silindernya ada 2, boom silinder kiri dan kanan. Kemudian ini ada kabin. Kabin ini sebagai tempat operator. Kemudian engine-nya ada di belakang. Bisa kita lihat engine. Yang itu engine-nya bisa saya tunjukkan. Nah, ini engine. Ruang engine ini akan berada mesin dan sistem hidrolik untuk ekskavator. Kemudian ini ada shoe atau sepatu. Sepatu ini akan berhubungan langsung dengan badan jalan. Kemudian di shoe ini ada namanya tracker. Tracker itu ialah untuk tempat landasan shoe ini, sehingga pada saat berputar dia akan berada pada tracker ini. Nah, mungkin untuk bagian luar seperti itulah komponennya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kabin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kabin pada ekskavator. Baiklah, ini adalah penampakan atau kondisi ruangan di dalam kabin ekskavator. Jadi di sini ada pedal travel sebelah kiri dan sebelah kanan. Pedal travel ini berfungsi untuk menggerakkan ekskavator untuk berjalan, baik itu maju, mundur, ke kiri atau ke kanan. Jadi pada saat ingin maju, maka pedal travel keduanya digerakkan ke depan. Pada saat ingin mundur, maka pedal travel digerakkan ke belakang. Kemudian pada saat ingin berbelok ke kiri, maka yang sebelah kiri ditarik ke belakang atau mundur, sebelah kanan dimajukan. Seperti itu sebaliknya, apabila ingin berbelok ke kanan, maka yang kanan dimundurkan, yang kiri dimajukan, seperti itu. Kemudian di sini ada kunci kontak untuk menghidupkan ekskavator atau menghidupkan engine. Kemudian di sini ada instrumen, di sini ada untuk washer dan wiper. Kemudian di sini ada pengontrol suhu. Ini ada mode lambat dilambangkan dengan kura-kura dan mode cepat dilambangkan dengan kelinci. Di sini ada joystick sebelah kanan dan joystick sebelah kiri. Untuk joystick sebelah kiri, untuk maju
Apabila joystick dimajukan, maka untuk menggerakkan arm keluar. Apabila ditarik, maka untuk menggerakkan arm masuk. Joystick ke kiri untuk gerakan putar ke kanan, dan joystick ke kanan fungsinya untuk putaran ke arah kanan. Yang sebelah kanan apabila digerakkan maju untuk menurunkan boom, joystick kanan mundur untuk menaikkan boom. Kemudian joystick kini ke kiri untuk menggerakkan buket masuk, dan joystick ke kanan untuk menggerakkan buket keluar. Dan di sini di kaca ada cara-cara menggunakan engine control. Nah, seperti inilah. Kemudian di sini juga ada lambang atau logo yang bisa digunakan sebagai panduan kepada operator dalam mengoperasikan ekskavator. Jadi mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan untuk alat ekskavator. Kita akan menuju ke alat berat kedua. Baiklah, itulah identifikasi dari komponen pada ekskavator. Semoga dapat dipahami. Untuk video selanjutnya maka akan dijelaskan komponen pada forklift. Baik, selanjutnya saya akan observasi mengenai alat berat forklift seperti pada gambar atau bisa dilihat ini adalah forklift yang mampu mengangkat beban sebesar 10 ton. Jadi di komponen forklift yang ini bisa dijelaskan, yaitu yang pertama ada box. Jadi box ini berfungsi sebagai garpu pengangkat material. Kemudian ada bracket ini sebagai penyangga daripada box ini dan penyangga material. Jika pada saat diangkat, material dapat ditandakan pada bracket. Kemudian ada mas ini adalah sebagai yang penyangga untuk pada saat bracket dan box dinaikkan dan diturunkan. Kemudian di sini ada lift chain. Lift chain ini berfungsi sebagai rantai yang akan menjadi tumpuan pada saat bracket dan box dinaikkan ke atas, sehingga pada saat ini bergerak maka rantai ini akan menarik juga begitu. Kemudian bisa kita lihat ini ada lift cylinder. Lift cylinder ini berfungsi untuk mengangkat mas atau bracket dari ke atas maupun turun ke bawah. Lift cylinder ini ada dua, lift in dan lift out. Lift in itu pada saat lift cylinder dari ke atas, dan lift out pada saat lift cylinder turun ke bawah. Kemudian di sini ada tail cylinder. Tail cylinder ini ada dua, kiri dan kanan. Tail cylinder ini pada saat bekerja dia ada dua, tail out dan tail in. Tail in maka akan menggerakkan mas ke arah dalam, dan tail out akan menggerakkan mas ke arah luar. Kemudian komponen berikutnya ada front wheel. Front wheel ini adalah roda depan. Roda depan ini akan independen artinya tidak bergerak kiri dan kanan, tetapi hanya posisi lurus. Dan di sini ada brake system. Brake system ini diatur dengan sistem hidrolik juga. Kemudian ini ada tangki. Tangki ini untuk menyimpan bahan bakar. Dan di sini ada engine. Engine di sini sebagai penggerak utama dari hidrolik dan engine pada mesin. Kemudian di sini ada rail wheel atau roda belakang, di mana rail wheel ini terdapat sistem steering. Jadi di rail wheel ini di sini ada sistem steeringnya. Steering di mana gerakan setir akan digerakkan melalui roda belakang, sehingga pada saat dia memutar kiri atau kanan, maka yang bergerak adalah roda belakang. Dan di sini ada counterweight. Counterweight ini berfungsi untuk pemerat. Jadi pada saat ada beban di depan, maka akan ditahan atau ditopang oleh counterweight ini.
Mari kita lihat di ruang kabin. Nah, ini adalah kabin. Kabin di mana di kabin ini dilengkapi dengan overhead guard. Overhead guard ini berfungsi sebagai pelindung daripada operator pada saat bekerja. Jadi material yang diangkat pada saat jatuh atau tertimpa maka dilindungi oleh overhead guard. Overhead guard ini biasanya dibuat dengan besi padu, di mana akan memberikan keamanan pada saat operator menjalankan forklift ini. Nah, mari kita lihat di dalam forklift. Jadi seperti itulah kondisi pada saat operator ini menjalankan forklift. Jadi bisa kita lihat komponennya. Jadi berikut adalah komponen utama atau yang bisa operator gerakan dari forklift ini. Yang pertama adalah handbrake. Handbrake ini akan mengunci dari gerakan roda depan maupun belakang sehingga pada saat dihentikan atau tidak dijalankan operator maka forklift ini dapat diam. Kemudian ini ada wheel steering. Wheel steering di sini seperti steering pada kendaraan umumnya, tetapi operasi dari steering ini diatur oleh hidrolik sehingga gerakannya sangat ringan. Untuk sistem pada hidrolik yang akan menggerakkan lift cylinder maupun tail cylinder maka digunakan tuas ini. Jadi ini adalah tuas untuk menaikkan atau membuat tail out maupun tail in. Jadi tail out dia ditekan ke bawah dan tail in dia dinaikkan ke atas. Kemudian ini ada untuk gerakan lift. Apabila ditarik ke atas maka lift akan turun, dan apabila ditarik ke belakang maka lift cylinder akan naik ke atas. Jadi untuk gerakan maju mundur digunakan tuas ini. Untuk ke depan dia akan maju dan untuk ke belakang dia akan mundur. Jadi operator akan mengoperasikan dari dua tuas ini untuk menggerakkan tail in dan tail out berdasarkan dari gerakan atau keperluan material. Apakah ingin dinaikkan atau diturunkan, maka tuas ini yang difungsikan. Jadi seperti itulah instrumen-instrumen yang ada pada forklift ini. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dijelaskan alat berat selanjutnya, yaitu kompaktor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mengidentifikasi daripada komponen dan cara kerja dari kompaktor. Kompaktor adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan jalan maupun permukaan material lain seperti pasir, tanah, dan lain sebagainya. Jadi kompaktor ini menggunakan prinsip kerja dari roda depan berupa roda terbuat dari besi yang digunakan sebagai vibration atau getaran. Dari getaran ini sehingga akan membuat jalan menjadi datar dan padat seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi komponennya bisa kita lihat yang pertama di sini ada gambaran dari kompaktor. Komponen pertama yaitu ada drum. Drum ini terbuat dari material besi yang permukaannya halus dan berat. Jadi di drum ini digunakan ada sistem namanya vibration pump. Vibration pump ini akan membuat gerakan dari drum ini naik turun atau bergetar. Jadi getarannya akan membuat permukaan jalan menjadi halus dan padat. Jadi di sini dilengkapi juga dengan rubber buffer. Rubber buffer ini sebagai peredam daripada gerakan vibration dari drum ini sehingga getarannya tidak menghantam daripada operator, sehingga operator akan masih merasa nyaman biarpun gerakan ini
ada getarannya. Kemudian di sini bisa kita lihat dari sistem vibration pump. Di dalam vibration pump ini menggunakan unbalance besi atau pemberat yang tidak balance, sehingga pada saat dia berputar maka dia akan membuat gerakan yang tidak balance, sehingga putarannya akan menimbulkan getaran. Nah, di sini ada front frame. Front frame ini adalah rangka depan yang akan menopang daripada drum ini. Kemudian bisa kita lihat ke belakang. Di sini ada rear wheel. Rear wheel ini fungsinya sebagai roda belakang yang dilengkapi dengan sistem handbrake. Handbrake ini untuk sistem pengereman pada kompaktor ini. Kemudian bisa kita lihat di sini ada articulate joint. Articulate joint ini adalah suatu steering system yang akan menghubungkan antara belakang dan depan, sehingga steeringnya atau roda yang digerakkan untuk ke kanan dan ke kiri adalah melalui articulate joint ini. Jadi gerakan ke kiri dan ke kanannya berdasarkan dari silinder steering yang ada yang dihubungkan kepada articulate joint ini. Kemudian di belakang sini adalah letak engine daripada kompaktor. Letak engine ini ditutupi oleh cover engine. Jadi di sini terdapat engine dan pompa pada hidrolik, sehingga sistemnya akan dijalankan melalui engine ini. Dan di tengahnya ada automatic daripada steering system dan steering dan pemindah tenaga daripada kompaktor ini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat dari kabin. Untuk komponen utama pada operation atau kabin di kompaktor ini ada steering wheel. Steering wheel ini berfungsi untuk menggerakkan kompaktor ke kiri maupun ke kanan maupun ke arah depan. Kemudian di sini ada tuas. Tuas ini akan mengatur posisi netral, front atau maju, dan rear atau mundur. Kemudian di sini ada vibration switch. Vibration switch ini akan menggerakkan vibrasi atau getaran pada drum, sehingga pada saat ini ditekan maka akan timbul getaran pada drum. Kemudian di sini ada tuas di mana akan membuat gerakan dari kompaktor ini idling, eco mode maupun full. Kemudian untuk instrumen pada depan di sini ada kunci kontak. Nah, awalnya kunci kontak akan dipanaskan besi pijar, kemudian baru dihidupkan. Kemudian di sini ada mode cepat maupun mode lambat. Nah, di mode ini maka bisa digunakan oleh operator untuk membuat gerakan dari kompaktor ini cepat maupun lambat. Mungkin hanya ini yang bisa saya identifikasi dari beberapa alat berat. Yang pertama ekskavator, forklift, dan kompaktor. Jadi untuk identifikasi telah saya jelaskan, dan untuk rincian yang lebih banyak akan kembali dijelaskan pada video berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.